Yuda tadi itu soal surat Toha tadi, innani anallah la ilaha illa anna, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Secara tekstual itu di dalam ayat tersebut, kalau memang itu umat Islam mau menuhankan Muhammad, itu perintahnya dan jauh lebih tegas dari semua yang pernah ada di dalam. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Semuanya subjeknya kepada diri Rasulullah sendiri. Tapi karena keyakinan para sahabat waktu itu sudah sangat dalam bahwa tiada sembahan, tiada ilah selain Allah, dan Rasulullah itu hanyalah seorang manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi utusan Allah, maka meskipun keluar ayat tersebut, para sahabat itu justru semakin mempertebal keimanan mereka bahwa la ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah. Terus mengenai surat kitab Wahyu 1 ayat 8 itu, di situ sudah sangat jelas tertulis. Tadi saya lihat di KJP-nya itu set load-nya itu ditulis dengan tinta hitam, sangat jelas ditulis dengan tinta hitam. Nah, herannya kenapa di LAI kok dimerahkan? Ada apa dengan LAI? Apakah LAI mau mendistorsi terjemahan itu agar seolah-olah menegaskan bahwa itu benar-benar Yesus atau gimana? Jadi saya tidak akan menggiring pola pikir dari Pak Bob, ya. Saya tidak akan menggiring pola pikir Pak Bob. Saya justru mengajak Bapak untuk berpikir secara cerdas, berpikir secara logis, dari dua utusan yang berbeda, utusan Allah yang berbeda, itu mengucapkan hal yang sama, yang kurang lebihnya sama, ya. Dan sebenarnya dari situ juga menunjukkan bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan, seperti yang tertera di Yohanes 17 ayat 3. Itu sudah sangat jelas. Di situ ada syahadatnya Yesus ketika Rasulullah mengajarkan syahadat pada para sahabatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan itu sebenarnya satu maknanya mirip dengan Yohanes 17 ayat 3. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajak Bapak untuk berpikir secara logis dan secara akademis untuk mengkomparasikan dua ayat tersebut, yaitu Wahyu 1 ayat 8 dan surat Toha tadi ayat berapa tadi? 14. Sama ada lagi Bang, kalau nggak salah di Quran surat Al-Qamar. Ya, itu aja surat Toha ayat 14 itu aja. Jadi narasinya sudah sangat jelas di situ, dua-duanya mirip. Itu aja Pak, kurang lebihnya. Silakan kalau mau menanggapi, atau mungkin dari Muslim yang lain mau menanggapi, silakan. Oke Pak, jadi gini, saya seneng nih, coba baca lagi deh Wahyu 1 sampai 8 tadi Pak. Tolong baca lagi, dan tolong dengan konsep berpikir kita, supaya kita itu nggak lompat-lompat lah, karena kebanyakan yang saya temukan baik itu dari sisi mungkin lompat-lompat ayatnya gitu kan. Tapi coba kita baca lagi 1:8. Coba gimana Bapak memaknai ya Wahyu 1 itu, dan coba lihat di ayat 7-nya. Saya coba sebetulnya tadi Bapak bilang menggunakan
kenapa LAI menggunakan merah-merah seperti itu. Jujur aja Pak, sebetulnya saya juga baca LAI juga hanya untuk menambah referensi pengetahuan saja dan mudah dimengerti karena kita orang Indonesia kan seperti itu. Terkadang saya selalu mementingkan ke bahasa Inggrisnya, tapi kalau memang sepertinya ada yang kurang pas, saya coba ke bahasa aslinya. Sekarang sudah mudah ke internet. Oke, kita coba ayat 7. Oke, kalau memang sudah bisa dibuka. Tadi kan pernyataan dari dari saudara Bapak siapa tadi? Bahwa ini adalah perkataan kesaksian Yesus yang dimana yang diucapkan adalah Allah itu sendiri gitu Pak ya. Apakah begitu konsepnya? Mohon maaf, saya menyela sebentar. Saya ucapkan mana tadi Pak Romli? Oh enggak, sudah. Pak Romlinya terpental. Mau saya sapa? Oh ada. Assalamualaikum Ustadz Romli. Monggo silahkan menikmati pembahasan ini. Lanjut Pak Bob. Iya. Kalau tadi saya mau mengikuti pola pikir Bapak di ayat 7, lihatlah ya datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi semua kata-kata ini yang diucapkan oleh Yesus adalah kata-kata Allah ya, seperti tadi di Al-Qur'an walaupun ditulis oleh para sahabat, tapi tidak menandakan bahwa itu adalah kata-kata si penulis, tapi itu Allah lah yang menyatakannya. Bagaimana dengan kita mengartikan bahwa mereka yang telah menikam dia, Pak? Kira-kira dia ini ke siapa ya, Pak? Kalau menurut Bapak, bahwa ini adalah perkataan Allah. Gini loh, bro. Ayat 7 ini jelas berbicara tentang Yesus, bukan tentang Allah. Oke. Enggak usah. Ayat 7. Ini jelas ini berbicara Yesus. Aku pikir ini nggak perlu disimpan karena ini jelas akan melihat dia menikah. Ini bukan tidak terlalu signifikan untuk dikomparasikan ke ayat 8 atau ke ayat sebelum itu. Oh, oke. Oke, berarti apa nggak tertarik kalau mendalami ayat per ayatnya lah ya istilahnya ya? Oh, bukan nggak tertarik. Karena dari sini kita sudah bisa membaca sebenarnya. Ini kan ayat 1. Jangan bilang aku itu nggak mencoba nggak mencoba sering berdiskusi sesama muslim untuk ini. Bahkan kemarin pada saat mengundang Frans Donald, sampean tahu Frans Donald Kristen Tauhid? Oh, enggak tahu Pak. Channelnya itu wartawan Injil. Oh, oke. Ketika mengundang Frans Donald Kristen Tauhid, ketika aku tanyakan Wahyu, dia menjelaskan secara logis tentang ini, bahwasanya 4 oknum di dalam ayat pertama ini, yaitu ada Yesus, Allah, malaikat, dan juga Yohanes. 4 atau 5, lupa aku. Sampai ke ayat 8 dia menyatakan. Bahkan dia sendiri kurang setuju dengan ayat itu berdasarkan Ela. Karena dia membuka KJV, ini ada said the Lord. Sama dengan ini, ayat 8 ini sama dengan ini. Artinya kan di sini sudah jelas mengatakan bukan Yesus yang berbicara, melainkan Allah. Kalaupun kita masih menggunakan pakai LAI, zaman baru, aku adalah Alfa dan Omega, mungkin Anda bisa berpikir bahwa ini Yesus hanya menyampaikan wahyu, karena dari sini sudah jelas wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, kepada Yesus. Tuh. Ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Ruslan tadi juga begini. Halo. Berapa tadi? Itu loh bro. Aku bukan mencoba tidak tertarik. Aku tertarik bahkan ketika ada dari Kristen yang bukan Trinitas, bukan Tritunggal,
menyatakan secara logis Wahyu ayat 1 sampai 8 bahwa Yesus itu memberikan sebuah kesaksian bahwa dirinya dikaruniakan wahyu oleh Allah dan ditujukan kepada hambanya. Itu loh. Ya. Dan itu aku sepakat dengan dia itu. Loh enggak, ini Iya. serius beneran, ini sepakat. Kalau Kita mau kalau ada penjelasan yang kalau- Bapak sesuai lah Pak. Kalau seandainya nggak sepakat ya jadinya nanti Bapak nggak ada hubungan gitu. loh, dia kan itu Kristen gitu. Istilahnya monoteisme. Ya. Yang nggak sepakat paling ya dia nggak bersyahadat. Sudah itu doang. Sisanya ya dia hanya menyatakan Yesus itu nabi dan lain semacamnya. Nggak ada yang signifikan. Paling perbedaannya tentang dalam Al-Quran dikatakan Isa itu tidak disalib, sedangkan di Bible dikatakan Yesus itu disalib. Udah, perbedaannya hanya di situ kok. Keren sekali Pak. Ya. Pak, sampai kita keluar jalur, maaf saya keluar jalur Pak ya, Silakan. tentang penyaliban itu kan di dalam Alkitab sebutkan bahwa Yesus yang disalib. Dalam Al-Quran kan tidak, kan Pak ya. Nah kalau saya membaca Injil kanonik Pak ya, penyaliban itu yang disalib bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Barabas. Di sini Pilatus telah membohongi atau telah mendustai orang-orang yang berada di luar pengadilan dengan menyerahkan Yesus Barabas sebagai Yesus Kristus. Dan bagaimana Pilatus menyiasati seperti itu dengan mahkota berduri yang darah mengucur ke wajah Yesus Barabas. Orang-orang di luar pengadilan itu tidak akan tahu Yesus yang diserahkan oleh Pilatus, dan Yesus didapuk oleh Pilatus menjadi sebagai seorang tukang kebun. Makanya Pak, Maria itu, ini saya baca Pak ya, saya mencoba terus Alkitab kanonik tentang penyaliban ini. Yesus itu tidak mengetahui siapa yang berada di belakangnya. Bahkan Yesus berkata kepada Maria berkata kepada Yesus di kuburan ketika dia menjenguknya di dalam gua kuburan itu Pak ya, dia tidak tahu bahwa Yesus yang berdiri belakang itu Yesus, sangkanya itu tukang kebun. Begitu juga dua Yesus yang berjalan di depan Yesus, mereka tidak tahu bahwa Yesus yang berjalan di belakang oleh Yesus, sangkaannya mereka itu orang asing. Jadi kalau saya melihat dari Injil ini, yang diserahkan Pilatus itu adalah Yesus Barabas. Kenapa Pilatus memilih Yesus Barabas untuk dipilih sebagai dibebaskan di hari Paskah itu? Bukan dua orang penjahat ini yang disalib bersama Yesus. Selalu oleh Pilatus adalah dua orang Yesus dan satu orang penjahat, dan penjahat satunya dibebaskan. Tapi kenapa Pilatus memilih Yesus Barabas? Karena ada keinginan Pilatus untuk menyelamatkan Yesus yang dianggapnya tidak bersalah. Maka dia menyorong Yesus Barabas untuk menjadi pilihan kepada orang-orang pengadilan, sehingga dia berkata, siapa yang akan kita bebaskan, Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Maka orang di luar pengadilan berkata, Yesus Barabas bebaskan. Nah, kenapa Pilatus tidak memilih dua penjahat ini yang akan digantung, yang akan disalib bersama Yesus? Karena ada siasat Pilatus untuk membebaskan Yesus Kristus, karena dianggapnya tidak bersalah. Apalagi istri Pilatus itu mempunyai bermimpi buruk tentang Yesus ini. Dia berkata kepada Pilatus, jangan engkau menghukum orang yang tidak bersalah, karena aku takut mimpiku akan jadi kenyataan. Nah, dari semua yang saya baca ini, maka Pilatus bersiasat membebaskan Yesus Kristus dengan memilih Barabas. Ya, saya udah nangkap Pak. Ini kalau saya baca Pak ya, ini saya baca Pak, karena kan Kristen itu selalu mengatakan bahwa Al-Quran mendongeng, yang disalib bukan Yesus, yang Kristus. Ya. Itu kan dalam. Nah, saya mencoba mempelajari terus Injil kanonik Pak, karena Injil kanonik kan yang dibaca oleh Kristen.
Maka saya baca berulang-ulang terus Pak, di mana sebenarnya terjadinya persamaan antara Al-Quran dengan Injil ini. Maka saya sudah bisa membaca gambaran Pak bahwa yang diserahkan Pilatus itu bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Barabas. Mahkota berduri sebagai raja, simbol raja Yahudi, itu hanya siasat Pilatus untuk menyelamatkan Yesus Kristus. Ketika mahkota berduri itu ditaruh di atas kepala Yesus Barabas, maka darah mengucur ke muka Yesus Barabas. Orang-orang tidak akan mengenal siapa Yesus yang diserahkan oleh Pilatus. Ketika mereka berkata, itu Oke, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saya potong karena maaf Pak ya, saya keluar jalur Pak ya. Ya. Pak, karena tadi Bapak membahas tentang bahwa Yesus di Al-Quran tidak disalib, sedangkan Yesus dalam Alkitab disalib. Maka saya mencoba menyampaikan seperti ini Pak. Jadi kalau Bapak mau kembali ke jalur topik yang seperti kita bahas, silakan Pak. Kita cuma sampaikan saja Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Kan ada moderator, kalau memang masih diizinkan ya silakan. Cuma menanggapi atau gimana. Artinya gini Pak, menyinggung soal penyaliban tadi bukan saya, tadi ada Bapak siapa, ya, membandingkan antara tauhid dengan trinitas, paling nggak signifikan. Yang satu mungkin antara soal salib ya atau tidak kan begitu. Antara Al-Quran sama Alkitab. Nah, cuman begini, buat saya sangat signifikan sekali di mana Yesus itu tidak disalibkan atau disalibkan. Nah, simpelnya Pak, untuk menjawab bagaimana Yesus itu disalib atau tidak, tadi cerita Bapak itu akan sangat berbenturan banyak Pak dengan ayat-ayat yang lain. Jadi tolong Bapak pelajarinya lebih. Ya, Maria Pak. yang melihat Yesus itu tidak dari dekat Pak, tapi dari kejauhan. Sedangkan Yesus itu digantung di kayu salib dan sudah terkulai penuh dengan darah. Dan Yusuf Arimatea yang datang untuk mengambil disalib itu Pak, saya yakin dia menyadari bahwa yang disalib oleh Pilatus bukan Yesus. Maka dia bertanya dalam, kalau saya di dalam Injil kanonik, saya mencoba membaca apakah memang ada apa penyampaian dalam Al-Quran itu bahwa Yesus itu tidak disalib dengan apa yang disampaikan Injil kanonik. Karena kalau dalam Injil apokrif itu hampir sama, ada yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Seperti Injil Barnabas kan tidak disalib Pak Yesus. Begitu juga Injil Thomas. Tapi maka saya mencoba membaca dari Injil kanonik supaya saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kristen bahwa Al-Quran itu berbohong tentang penyaliban, dan dari sisi apa yang dipelajari apa yang diimani oleh Kristen. Maka saya mencoba membaca Injil kanonik dan saya mengambil suatu kesimpulan untuk diri saya sendiri Pak ya, bahwa yang diserahkan oleh Pilatus itu adalah Yesus Barabas. Kenapa Pilatus memilih Yesus Barabas? Ada Ya Pak, salah satu sinyalnya agak kurang bagus Pak, mungkin cari posisi yang lebih bagus. Jadi gini aja, Bapak coba baca secara lengkap Alkitab itu, ya khususnya Perjanjian Baru yang menceritakan kisah tentang Yesus. Simpelnya Pak, ya simpelnya seperti ini. Bapak bilang tidak bisa, jadinya si siapa tadi Yudas Barnabas seperti itu, atau siapa Barabas, ya itu akan banyak Pak kontradiksinya. Dan Bapak bilang itu tidak diketahui. Kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Pilatus memilih Barabas. Jangan lubang tadi dulu. Ini ya roaming sekali asetnya ya. Dan Yesus itu karena ada persamaan Yesus Barabas dengan Kristus. Di satu nama sudah serupa. Maka ini cara oleh Pilatus untuk menyelamatkan Yesus Kristus yang dianggapnya tidak bersalah. Yesus Barabas dan Yesus Kristus itu dua nama yang serupa. Apalagi Barabas itu juga artinya putra Bapak, sama-sama putra Bapak. Kan begitu Pak. Maka Yesus Kristus, kalau Pilatus ini mau menghukum Yesus Barabas sebagai seorang penjahat yang kelas kakap, tentu dia akan menghukum, membebaskan salah satu dari dua orang pencuri kecil ini. Ini kan pencuri kecil Pak yang akan disalib bersama Yesus. Tentu dia akan memilih salah satunya dan menyalib Yesus Kristus. Oke deh Pak. Saya sangat menyayangkan aja Pak. Bapak hanya menggunakan
pola pikir seperti itu. Saya sekali lagi bilang tolong pelajari lagi Pak, lebih komprehensif. Simpelnya gini Pak, Yesus itu dia disalib ya, lalu dia itu Kata tolong disalib. Bang, satu-satu bang, biarkan ini Pak Bob bicara dulu, ngomong dulu bang, biar teratur bang. Oke, terima Iya kasih. benar. Ya, jadi mempelajari kisah tentang Yesus itu ada 4 kitab yang lengkap, tapi juga ada beberapa kitab di kisah para rasul yang juga menceritakan ke belakang tentang Yesus itu. Artinya coba perhatikan setiap peristiwa, lalu yang gampang gini lah Pak ya. Tadi saya suka dengan kata logika. Coba kita lihat dulu motifnya apa dan apa efek dari cerita yang Bapak bangun seperti itu. Kira-kira apa latar belakangnya Yesus itu harus tidak disalib. Lalu dia mengaku tidak disalib, dilakukan. Apakah benar itu tidak disalib? Akan banyak Pak, panjang lebar dibahas malam ini. Tong Pak, satu orang pun yang berada di dalam ruangan pengadilan. Jangankan murid dan pengikut Yesus, orang Yahudi dan Imam Kayafas pun dan Imam Kayafas tidak bisa masuk di ruang pengadilan Pilatus. Jadi yang di dalam ruang pengadilan itu hanya Pilatus dan Yesus dan tentaranya. Yesus Barabas disesah di dalam ruang pengadilan baru diserahkan keluar. Tidak ada orang-orang Yahudi atau Imam Kayafas yang masuk dan melihat siapa yang diserahkan oleh Pilatus. Murid Yesus pun tidak ada. Malah pelajari di mana saat Yesus mengangkat salib lalu berkata dengan Petrus. Pak ya, pelajari Petrus itu tidak melihat Pak Yesus disalib karena dia kabur ketika ada orang perempuan yang memasuki sebuah halaman pengadilan dan berkata, ini juga muridnya Yesus. Maka tidak, dia menyangkali sampai 3 kali yang berkokok Pak. Dia menyangkali. Maka Petrus kabur. Jadi tidak ada satu orang pun yang dari murid Yesus yang menyaksikan siapa yang diserahkan oleh Pilatus dari dalam pengadilan itu. Mereka semua menunggu di pengadilan Pak. Sama dengan Bapak sebagai contoh Pak. Kalau Bapak berada di luar pengadilan, lantas di dalam ada 2 orang hukuman yang Bapak akan hukum. Dan ketika hakim berkata kepada Bapak keluar pengadilan, siapa yang diselamatkan? Apakah si Petrus atau si Petrus? Maka mau berkata Petrus diselamatkan. Maka melihat si Petrus itu akan menyelamatkan si Petrus. Maka dia merubah si Petrus ini supaya tidak dilihat banyak samar oleh orang-orang di luar pengadilan. Maka diserahkanlah Petrus itu dengan penuh darah karena ada yang kepalanya mempunyai berdarah sehingga orang-orang di luar pengadilan tidak mengenalnya. Seperti itu Pak gambarannya. Maka saya membaca terus Alkitab Injil kanonik Pak. Kalau kan begini, kalau kita membaca Apokrif kan sudah jelas Pak. Di dalam Injil Barnabas dan Thomas jelas bahwa Yesus itu tidak disalib. Nah saya tanya ini dari Injil kanonik. Dan Injil kanonik ini saya membaca terus kenapa Pilatus memilih Yesus Barabas. Ini yang menjadi pertanyaan saya di dalam diri saya. Apalagi istri Pilatus sangat ketakutan kalau suaminya menghukum Yesus Kristus. Karena kata Pilatus suaminya menghukum Yesus Kristus itu, maka dia untuk menggantikan Yesus. Tapi di Injil kanonik ditulis Yesus Barabas menggantikan Yesus Kristus untuk dilepaskan. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya sama Pak. Udah berulang-ulang sih Pak. Tadi udah Bapak berulang-ulang menjelaskan itu Pak. Ya, sedikit saya menyelah. Saya menyelah. Di sini ada Mbak Neti Anggreni ini dari tadi. Mbak Neti mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak apa-apa ya, Saudara Bob Lintong? Ya nggak apa-apa Pak. Pak Bob, kalau boleh minta nomor WA. Agak malu-malu mungkin.
Enggak malu-malu enggak. Tapi ini Oh iya, iya. emang begini. Selamat malam, Pak Bob. Begini ya, Iya, iya. saya hanya ingin menanggapi bahwa Yesus itu Alfa dan Omega ya. Nah ya, Saya hanya ingin menanggapi, nggak apa-apa kan Bapak ya? Nggak apa-apa, Pak. Bu. Iya. ke kitab Wahyu tadi ya. Iya betul. Nah, ke situ aja Menanggapi itu. yang lebar. Nggak apa-apa ya, tapi ini saya cari jawabannya di Bapak sendiri begitu ya. Dan saya hormati, saya hargai keyakinan dogma Bapak kalau Yesus itu Alfa dan Omega sebagai Allah gitu ya. Begini, Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega. Betul sekali, saya setuju. Saya sangat setuju. Tetapi Yesus tidak mengatakan dia Allah ya. Langsung saya tanggapi. Belum, nanti dulu ya Pak ya. Saya dulu ya. Bu, habis diem, Iya, Bu. Iya. Saya kirain Bapak mau jawab ya gitu atau tidak ya. Tapi kan Yesus tidak mengatakan, Yesus betul mengatakan dia Alfa dan Omega, tapi dia tidak mengatakan dia Allah. Itu mungkin Alfa dan Omega itu adalah bahasa Yunani ya, karena nggak mungkin kan Allah mengatakan Alfa dan Omega dan nggak ngerti ya itu bahasa Yunani. Ada juga ya awalu ya akhiru begitu ya. Dan Allah pun mengatakan itu dalam Al-Quran. Alfa dan Omega ya. Kalau misalnya Akang Bob mengatakan dan mengasumsikan Alfa dan Omega yang Yesus katakan itu adalah Allah, itu berarti akan berbenturan dengan Yohanes 17 ayat 3 ya, bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal dia satu-satunya Allah yang benar, begitu ya. Nggak mungkin dong Allah Yesus mengatakan dia Allah, dia Alfa dan Omega, sedangkan di Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengatakan dia satu-satunya yang benar itu dia, begitu ya. Nggak mungkin Yesus mengatakan begitu. Itu bisa didamprat sama Allah ya. Nah, kenapa Yesus mengatakan begitu? Kita cari jawabannya. Jawabannya itu ada di Yohanes 11 sampai 12. Kang Yuda bisa di screenshot gitu atau kemana? Share screen. Iya, Selesai. Iya. Di share screen. Aduh, maaf Akang, maaf. Liurnya. Apa? Yohanes 7. Yohanes 17. Oh ya, ada 17. Sampai 12. 11. Kenapa ya? Karena Yesus tiga. Ini ya. Yang sebelasnya ya Bang Bob. Iya. Nah, yang kenapa